Oke, halo teman-teman. Balik lagi sama gua Ricky. Sekarang kita akan lanjut lagi bikin navigation bar ya. Di sini kita dari backlog kita geser ke in development. Kemudian kita buka terminal, kita bikin git checkout ya. Biasa git checkout min b bk11 namanya apa? Create navbar menu tuh ya. Oke, terus setelah create navbar menu, kita tinggal buka aja Visual Studio Code-nya. Di sini udah gue buka, oke, clear, sip. Habis ini kita sekarang mau bikin navigation bar, jadi kita bisa mengaksesnya di application ya. Jadi kita tutup ini, buka application HTML. Nah, jadi lokasinya di sini ya, di app, views, terus paling luar nih layout ada application.html. Nah, di sini. Sekarang kita pengen bikin navbar gitu ya. Kita buka dulu nih ya ceritanya. Bindev. Kita cek dulu. Di sini localhost 5000. Nah, kita pengen bikin navigation bar di sebelah kiri sini. Ya seginilah gitu kita bikin nanti di sini untuk misalkan untuk home, terus ngakses kursus dan lain-lainnya gitu ya. Oke, kita mulai aja di codingannya. Oke, start dulu. Berarti kita bikin strukturnya terlebih dahulu seperti biasa. Di sini gue mau langsung bikin aja pakai bawaannya si HTML ya. Itu dia punya elemen yang namanya itu nav. Nah, kayak gini. Dia punya elemen nav. Terus di dalam nav ini kita bisa tambahin biasanya yang pertama itu logo, habis logo baru menu-menunya ya, navigation barnya gitu. Kita bikin logo dulu, kita bikin wrapper juga di sini. Yang pertama div. Di sini kita akan nyimpen image. Terus habis itu kita akan bikin list. Kita akan bikin list UL, terus kita masukin listnya di sini. Listnya ada beberapa ya. Ada misalkan saya bikin dulu 3 atau 4 lah ya, 4 list gini. Terus habis itu kalau misalkan kita coba lihat di sini ya, berarti misalkan L ini. Nah, kita save. Terus kalau misalkan kita buka di Firefox, nah ini kan di sini ya. Nah, kita ingin bikin si navigation barnya itu nanti dari sisi sebelah kiri ada beberapa navigation bar, terus di atasnya image dulu gitu ya. Oke. Kita langsung start aja. Nah, yang pertama kita pengen nge-styling apanya dulu? Kita pengen styling si navigation barnya. Jadi si wrapper nav ini kita akan styling terlebih dahulu. Class ini. Terus kita pengen yaitu backgroundnya abu-abu. Terus dia agak lebih gelap dikit. Oke, kita coba refresh. Nah, kayak gini. Nah, cuman dia kan masih di atas ya, kita pengen bikin dia ke samping nantinya, oke? Oke, kita langsung aja di sini di bagian bodinya, berarti kita perlu nambahin flex. Save, refresh. Nah, lihat di sini ada dikit sebenarnya. Sebelah sini tuh P ya. Kalau diperbesar nih. Nah, karena kita udah pakai flex dia akan ke samping ini, oke. Sip, kita tunggu dulu. Sekarang kita tinggal ngegedein berarti ya. Ngegedeinnya gimana? Berarti kita tinggal bikin dulu teksnya white. Habis teksnya white, kita pakai width misalkan 64 ya. 64 itu berarti sekitar 256 pixel. Oke, kita save, terus kita buka refresh. Nah, udah ngegedein. Oke, terus ini kan dia kepotong sampai sini ya. Kita bisa tambahin lagi, kita bisa pakai min screen. Coba cek refresh. Nah, dia udah full mentok sampai bawah. Terus habis itu kita juga pengen ngebikin si listnya itu nanti ke bawah terus ya. Tambahin aja di sini flex kolom. Oke. Terus habis itu di sini gue udah nyiapin pakai placeholder gitu untuk logonya. Nanti logo ini bisa kita ganti logo sesuai dengan apa yang mau kita kasih ya. Cuman di sini gue pakai ini aja dulu, kita copy. Habis itu kita balik ke codingan. Di codingan kita tambahin di bagian div-nya ini ya. Kita pengen dia kasih padding 4.
padding 4. Di sininya kita akan masukin si logo barusan. Kita bisa pakai helpernya si Rails image tag itu, terus kita masukin parameter pertamanya itu URL-nya ini, terus parameter yang kedua kita bisa pakai logo gini, pakai alternatif logo. Jadi kalau misalkan dia koneksi internetnya jelek, gambarnya nggak ke load, dia bakal munculin teks logo ini gitu. Oke, habis itu kita tambahin kelas. Kita pengen dia full aja ya width-nya. Save. Terus kita refresh. Nah, ini nggak muncul di sini. Nah, ini udah muncul nih, udah ke load ya. Ini nanti logo kita ganti sesuai keinginan kita gitu. Mantap. Oke, habis itu kita sekarang mulai ke bagian listnya. Listnya itu pakai UL atau unordered list gitu ya. Kita mulai aja. Si list ini kita bikin kelas, terus dia itu flex grow. Nah, ini. Nah, sekarang kita mulai masuk ke si listnya. Kita pengen pakai helpernya si Rails. Pakai namanya adalah link to. Parameter pertama itu teks yang dimunculin di si linknya. Kita pengen home aja dulu. Koma. Parameter yang kedua itu URL-nya. Nah, URL-nya saya coba di sini untuk nggak ngarah kemana-mana dulu ya. Jadi kita pengen sekedar atau sebatas styling terlebih dahulu. Jadi di sini pakai ini aja. Terus habis itu di bagian paragraf yang ketiga, ini kita bisa masukin si kelasnya untuk nge-stylingnya. Contoh misalkan padding ke atas bawahnya saya bikin 2, padding ke sampingnya saya bikin 4. Terus kalau misalkan dia di hover, saya pengen ubah warnanya gitu, dari yang tadinya agak gelap kita pengen dibikin agak jadi terang gitu pas di hover, jadi kelihatan kalau dia lagi disorot gitu ya. Kita coba dulu satu, save, refresh. Nah, ini tuh ada ya, ada kelihatan pas di hover dia muncul tuh. Ketika kursor sampai di sini di bagian home dia akan muncul. Nah, mantap. Habis itu sekarang kita terusin aja sama yang bawahnya. Kita kopas aja yang ini mending ya. Kopas, yang ini kita hapus, terus kita ganti-ganti aja nih. Misalkan courses, terus misalkan about us, sama satu lagi mungkin kontak. Nah, kayak gini mungkin ya. Terus habis itu kita balik ke sini, refresh. Oke, mantap. Nah, ini kan mungkin agak terlalu jauh ya. Kita coba gini aja. Kita ubah di bagian main kelasnya ini. Kita ubah aja dia, misalkan coba ganti jadi flex grow, kemudian dikasih padding aja, cukup. Coba refresh. Nah, udah kayak gini aja cukup. Oke, ini kan agak gede, nanti kita bisa fix ini di video-video selanjutnya. Jadi sekarang kita udah berhasil bikin sidebar ya. Kita punya beberapa menu navbar, ada home, courses, about us, kontak. Tapi ini belum berfungsi nih, kalau kita klik nggak ngarahin kita kemana-mana. Tapi kita udah tambahin juga logo di sini. Nanti kita tinggal ganti image-nya. Terus ini udah ada navbarnya, tinggal diklik-klik-klik. Dan nanti kita bisa ngakses salah satu URL itu dari situ. Oke, mantap. Ini udah berhasil untuk nge-create navbar menunya. Untuk fungsionalitasnya akan dilanjut di video selanjutnya. Oke, kita tinggal balik lagi ke si codingannya. Ini udah jalan, berarti kita tinggal git add, git commit, min n, bk11, create navbar menu. Terus kita tinggal push, copy, buka di tab baru. Di sini. Udah. Creating navbar menu. Push requestnya, habis itu di merge sama si taglead-nya, habis di merge kita nanti tinggal ngambil dari si branch main di sini. Jadi di sini kita bisa close. Terus gco main pindah ke branch main, habis itu ggpull. Nah, udah
udah ketambahan ya. Jadi kalau misalkan kita jalankan deui jalanin lagi di sini harusnya udah berubah kayak gini sama percis gitu ya. Ini tinggal kita perbaikin aja, atau mungkin sebenarnya ini bisa si flexnya nggak kebanyakan 5, misalkan 4 gitu ya. Kita coba aja sambil di sini index store, terus callsnya kita ganti aja ini jadi 4 kayak gini. Coba refresh, gitu ya. Udah sih kayaknya gitu, ini bisa nanti kita edit lagi aja ya. Nextnya ini berarti udah beres ke sini, ini berarti udah beres, ready to deploy. Nah ini kan tiketnya udah pada habis nih ya. Nanti berarti kita akan backlog grooming lagi nih, bakal backlog, terus bakal sprint, nentuin tiket-tiket apa aja yang bakal kita kerjain di sprint selanjutnya ceritanya ya gitu. Oke, segitu dulu, stay tune terus, salam programmer best friend.